Halo semuanya. Coba deh kalau dengar kata keamanan siber, apa sih yang langsung muncul di kepala? Pasti gambaran orang pakai hoodie di kamar gelap, ngetik cepet banget di depan layar ijo-ijo, iya kan? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar total stereotip itu dan lihat kayak gimana sih dunia keamanan siber yang sebenarnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Peretas atau pahlawan? Apa sih yang sebenarnya ngebedain penjahat siber dari seorang ahli yang tugasnya justru ngelindungin dunia digital kita? Ternyata garis pemisahnya itu jelas banget loh. Yuk, kita bedah satu persatu. Di sebelah kiri, itu mitos yang sering kita lihat di film, si jenius penyendiri yang suka ngelanggar aturan. Tapi di sebelah kanan, itulah kenyataannya. Profesional keamanan siber itu orang-orang ahli yang skillnya mungkin sama kayak peretas. Tapi, ada satu beda yang krusial banget. Mereka bekerja dalam koridor hukum dan etika yang jelas, tujuannya buat ngelindungin kita semua. Perjalanan kita mulai dari fondasi yang paling penting, yaitu ngertiin aturan mainnya. Sebelum kita ngomongin skill teknis yang canggih-canggih, kita harus paham dulu soal hukum dan etika yang jadi kompas buat profesi ini. Nah, ini nih beda utamanya. Hukum itu jelas, hitam di atas putih. Aturan main yang kaku. Kalau kamu langgar, ya siap-siap aja kena konsekuensi beneran. Bisa denda atau bahkan masuk penjara. Tapi, etika itu beda. Etika itu lebih ke area abu-abu. Ini tentang apa yang seharusnya kamu lakukan, bahkan pas nggak ada siapa-siapa yang liatin. Ini soal integritas profesional. Dan kalimat ini benar-benar nangkep inti dari semuanya. Anggap aja ini kompas moral buat setiap profesional keamanan cyber. Punya kemampuan buat nembus sistem itu nggak otomatis ngasih kamu hak buat ngelakuinnya. Jadi, kuncinya ada di kepengendalian diri dan tanggung jawab. Nah, buat jadi panduan, banyak organisasi profesional yang udah bikin kode etiknya sendiri. Lembaga kayak CSI, ISSA, sama AICP ini nyediain kerangka kerja yang jelas, biar para profesional bisa selalu bertindak dengan integritas yang paling tinggi. Oke, aturannya udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Yuk, kita nyelam ke dunia pesan rahasia, atau yang kerennya disebut kriptografi. Anggap aja ini semacam bahasa rahasia yang lindungin semua informasi kita di dunia digital. Jadi, apa sih kriptografi itu? Gampangnya gini, ini tuh seni buat ngamanin data. Kita ambil informasi yang bisa dibaca, namanya plain text, terus kita acak jadi kode yang nggak bisa dibaca, namanya ciphertext. Tujuannya, biar cuma orang yang punya kunci yang bener aja yang bisa ngebuka dan baca isinya. Dan ini bukan hal baru loh, praktek kayak gini udah dari ribuan tahun. Mulai dari Julius Caesar yang pakai sandi sederhana buat pesan-pesan militernya, terus berkembang jadi mesin-mesin enkripsi yang rumit, sampai sekarang di mana algoritma super canggih di komputer kita ngelindungin hampir semua hal, dari email sampai transaksi m-banking. Intinya, ada dua cara dasar buat bikin sandi. Pertama, transposisi, di mana urutan hurufnya kamu acak-acak aja. Kedua, substitusi, di mana tiap huruf kamu ganti pakai huruf atau simbol lain. Nah, sandi yang dipakai Caesar tadi itu contoh klasik dari substitusi. Di dunia kriptografi modern, kita ngomonginnya soal kunci. Ada dua jenis utama. Yang pertama, enkripsi simetris. Ini pakai satu kunci yang sama buat ngunci dan ngebuka. Simple dan cepat. Terus yang kedua, enkripsi asimetris. Ini pakai sepasang kunci. Satu kunci publik buat ngunci, dan satu kunci privat yang beda buat ngebuka. Biar gampang ngebayangin enkripsi simetris, coba dengerin cerita ini. Alice dan Bob punya kunci duplikat buat satu gembok. Alice nulis pesan rahasia, masukin ke kotak, terus digembok. Kotaknya dikirim ke Bob. Selama di jalan, pesannya aman. Pas Bob nerima, dia tinggal buka pakai kuncinya yang sama persis. Gampang kan? Tantangannya adalah mereka berdua harus punya kunci yang sama dari awal. Contoh paling nyata dan paling kuat dari enkripsi simetris saat ini, itu AES. Ini dianggap standar emas di dunia keamanan siber. Kenapa? Soalnya efisien banget dan udah terbukti tahan banting ngelawan segala jenis serangan siber. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat make ini buat ngelindungin informasi super rahasia mereka. Oke, kita udah ngerti cara ngelindungin pesan. Sekarang, kita geser ke sisi yang lebih praktis. Gimana caranya para ahli ini jadi penjaga gerbang buat sistem-sistem digital dan fisik kita? Semuanya berpusat pada satu hal, kontrol akses. Kontrol akses itu bisa kita bagi jadi 3 kategori besar. Ada kontrol fisik, yaitu hal-hal yang beneran bisa kita lihat dan sentuh. Terus ada kontrol logis, ini basisnya teknologi, kayak software. Dan terakhir, kontrol administratif. Ini soal aturan dan kebijakan yang dibikin sama manusia. Yuk, kita lihat beberapa contoh kontrol fisik. Yang paling dasar, tentu aja, pagar.
Ini adalah garis pertahanan pertama. Fungsinya, ia buat ngasih batas fisik dan melindungi sebuah area dari orang yang nggak punya izin masuk. Selanjutnya, kita tambah lapisan manusia, satpam atau penjaga keamanan. Beda sama pagar yang diam aja, penjaga ini bisa aktif ngawasin, nge-scan situasi, dan langsung ngerespons kalau ada ancaman. Terus, kita tambah lagi lapisan pengawasan teknologi. Kamera video atau CCTV ini ibarat mata yang nggak pernah tidur. Dia ngerekam semua aktivitas, bisa buat bukti nanti, atau buat dipantau langsung sama tim keamanan. Nah, buat area yang butuh keamanan super ketat, biasanya ada yang namanya man trap. Ini tuh ruangan kecil dengan 2 pintu yang saling ngunci. Pintu kedua nggak bakal kebuka sebelum pintu pertama ketutup rapat. Tujuannya buat ngisolasi tiap orang yang masuk dan nyegah penyusup nebeng masuk. Sekarang kita ngomongin kontrol logis yang berbasis teknologi. Gampangnya ada 3 strategi utama. Pertama, MAC. Bayangin aja kayak di militer, sistem yang nentuin siapa boleh lihat apa berdasarkan level kerahasiaan. Terus ada DAC, ini lebih personal. Kamu sebagai pemilik data yang punya kuasa penuh nentuin siapa aja yang boleh akses filenya. Dan yang paling sering kita temui namanya RBAC. Di sini, akses kamu itu tergantung sama jabatan kamu. Misalnya, seorang akuntan, ya cuma bisa lihat data keuangan. Nggak bisa dong lihat data teknis para engineer. Jadi kita udah ngebahas soal etika, prinsip, dan beberapa skill utamanya. Sekarang, yuk kita sambungin semua benang merahnya dan lihat kenapa bidang ini tuh penting banget dan penuh sama peluang. Orang-orang yang kerja di bidang ini tuh pahlawan zaman sekarang loh. Mereka ada di garis depan, ngelindungin semuanya, mulai dari jaringan listrik, sistem bank, sampai data-data pribadi kita dari ancaman cyber yang makin hari makin canggih. Dan angka ini nunjukin betapa gawatnya kebutuhan itu. Lebih dari 3 juta. Itu jumlah lowongan kerja di bidang keamanan siber yang kosong di seluruh dunia. Permintaannya gede banget, dan ini kesempatan emas buat ngebangun karir yang benar-benar punya dampak. Kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang yang baru. Sekarang pertanyaannya bukan lagi peretas atau pahlawan, tapi lebih ke pilihan. Dengan prinsip dan keahlian yang udah kita bahas, sekarang pertanyaannya buat Anda, apa yang akan Anda pilih untuk dilindungi?